Saya akan share screenshot ya. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah muncul ya di HP-nya ya? Muncul. Oke, baik. Saya ulangi judul hari ini, judul materi kita adalah Analisis Framing Model Robert Edman. Nah, Robert Edman ini adalah salah satu perintis atau salah satu perumus dari teori analisis framing. Nah, ini di sini saya sudah uraikan ya di PowerPoint definisi yang diungkapkan oleh Robert Edman ya pada tahun 1993. Nah, apa yang dimaksud oleh Robert Edman tentang framing? Di sini ada 4 poin ya. Yang pertama itu problem, definisi masalah. Yang kedua adalah penyebab masalah, interpretasi terhadap penyebab masalah. Yang ketiga adalah evaluasi moral. Keempat dan yang terakhir adalah keempat adalah treatment, rekomendasi atau bagaimana rekomendasi. Nah, itu 4 poin yang ditekankan oleh Edman ketika Robert Edman mendefinisikan yang namanya framing. Nah, perlu dipahami ini kalau kita kaitkan di surat kabar misalnya, maka jelas bahwa yang dimaksud Robert Edman itu adalah bagaimana peneliti mengurai isi surat kabar pada 4 aspek tersebut. Misalnya bagaimana apa ya nama koran di Parepare? Sebut misalnya Parepos ya. Nah, misalnya Parepos bagaimana mengkonstruksi sebuah berita yang di dalamnya ada pendefinisian problem atau bagaimana wartawan mendefinisikan sebuah masalah. Kemudian bagaimana wartawan melihat mengkonstruksi teks berita dari sisi siapa penyebab masalah. Misalnya ada masalah besar yang terjadi ya. Misalnya ada kasus korupsi misalnya yang dibongkar oleh Parepos. Nah, itu di dalamnya biasanya memuat siapa penyebab masalahnya. Jangan-jangan yang tertangkap operasi tangkap tangan korupsi itu hanya tangan kanan, bukan otak yang sesungguhnya, bukan pelaku sesungguhnya. Nah, itu yang dimaksud. Siapa penyebab masalahnya dalam sebuah masalah. Kemudian yang ketiga, biasanya dalam surat kabar ada penilaian moral. Nah, misalnya ada pendapat narasumber yang dikutip oleh wartawan, hasil wawancara wartawan terhadap salah seorang narasumber dosen misalnya. Bagaimana dosen menilai kasus korupsi tersebut. Nah, itu yang dimaksud moral evaluasi. Kemudian yang terakhir adalah treatment, rekomendasi. Dan dimaksud treatment dalam konteks surat kabar itu misalnya ada solusi, ada jalan keluar misalnya. Nah, ini lagi-lagi biasanya wartawan itu mengutip pendapat para ahli. Bagaimana misalnya kasus korupsi bisa diselesaikan. Nah, itu biasanya dikutip dalam teks berita. Bagaimana jalan keluar atau semacam rekomendasi untuk memperbaiki sistem misalnya agar tidak terjadi yang namanya korupsi dalam sebuah institusi. Nah, itu misalnya ya. Kalau kita kaitkan pendapat Robert ini dalam konteks surat kabar ya. Nah, kemudian kita lanjut, ada 2 dimensi besar yang disebutkan juga oleh Robert. Yang pertama adalah seleksi dan yang kedua adalah penonjolan. Jadi, nah ini seleksi dan penonjolan inilah yang sering diimplementasikan atau diterapkan oleh wartawan ketika mengkonstruksi berita. Nah, kemudian posisi kita sebagai mahasiswa, sebagai peneliti, inilah yang kemudian yang ingin kita lihat.
dalam sebuah berita, bagaimana wartawan menyeleksi isu, bagaimana wartawan menonjolkan aspek-aspek dalam sebuah realitas. Lagi-lagi saya mengangkat contoh misalnya kasus COVID ya, COVID-19 atau kasus corona. Misalnya, maka wartawan itu harus menyeleksi, bukan harus ya, maksudnya kadang wartawan menyeleksi isu yang terjadi di tengah masyarakat. Misalnya dalam kasus corona itu kan tidak semua peristiwa diliput oleh wartawan. Tidak semua diberitakan oleh wartawan terkait corona. Hanya yang dianggap penting oleh wartawan, oleh media yang bersangkutan, itulah yang kemudian diambil sebagai berita. Itu artinya menyeleksi ya. Misalnya dalam kasus corona misalnya yang diseleksi oleh wartawan adalah proses bagaimana vaksinasi kepada seluruh masyarakat. Ada juga wartawan lain yang menyeleksi hanya bagaimana dampak vaksin misalnya. Jadi berbeda-beda ya setiap media, proses apa yang diseleksi oleh masing-masing media itu kadang berbeda, kadang juga sama. Kemudian ada yang ditonjolkan. Ini di sini penonjolan, penekanan itu maksudnya melalui diksi, melalui kata-kata. Itu kadang-kadang kita melihat sebuah berita itu sangat bombastis judulnya. Ada judul yang sangat menyita perhatian pembaca karena judulnya itu sangat menarik. Disitulah salah satu contoh bagaimana wartawan memberikan penonjolan terhadap realitas ya, melalui judul, melalui kata-kata dan sebagainya dan seterusnya. Di sini ada kata kunci ya untuk memahami analisis framing model Robert Ekman. Adik-adik mahasiswa bisa baca nanti di grup WhatsApp. Saya akan kirim PowerPoint ini ya. Ada 4 kata kunci. Yang pertama adalah mendefinisikan realitas tertentu dan melupakan definisi lain atas realitas. Kemudian yang kedua, kata kuncinya adalah penonjolan. Sudah saya jelaskan tadi ya, penonjolan. Kemudian yang ketiga adalah penyajian sisi tertentu dan atau menghilangkan sisi lain. Yang keempat adalah pemilihan kata fakta tertentu dan pengabaian fakta yang lain. Ini dinamika dalam sebuah berita. Ini bisa kita bedah nanti sebuah berita. Kita bisa menemukan ya. Disinilah kelebihan dari analisis framing. Bisa kita lihat dari empat kata kunci ini. Kita akan menemukan dinamika dalam sebuah berita. Bagaimana wartawan mendefinisikan realitas, bagaimana penonjolan, bagaimana fakta disajikan dan seterusnya ya. Ini tadi yang saya sebutkan 2 poin besar dari teori framing model Robert Ekman. Ada seleksi isu, ada penonjolan. Oke, lanjut. Kita masuk di gambaran besar dari teori model Robert Ekman ya. Tadi sudah di awal saya sudah jelaskan bahwa ketika Robert mendefinisikan apa itu analisis framing, maka saya menyarankan kepada adik-adik mahasiswa untuk mengingat gambar ini ya. Di gambar ini sangat jelas. Ketika misalnya adik-adik mahasiswa nanti akan meneliti, membuat skripsi menggunakan model Robert Ekman, maka ingat 4 poin ini ya. Yang pertama adalah bagaimana problem definisi, bagaimana causal interpretation, moral evaluasi, dan treatment recommendation. 4 poin inilah yang dibedah oleh peneliti, yang dibedah oleh mahasiswa ketika menganalisis sebuah berita, teks berita. Kemudian juga saya menyarankan ketika menggunakan model Robert Ekman sebaiknya angkat isu yang lagi hangat-hangat ya, isu yang lagi update. Jangan kemudian meneliti berita yang sudah tidak update lagi. Artinya fenomenanya sudah terlalu lama. Alangkah baiknya kalau fenomena yang diteliti dalam berita itu masih hangat, masih update ya. Kemudian saran yang kedua, pilih berita yang memang kontroversial dan hampir semua media meliputnya.
Lalu kemudian adik-adik mahasiswa ambil dua media untuk dibandingkan, dua berita pada media yang berbeda untuk dibandingkannya menggunakan pendekatan model Robert Edman seperti yang saya tampilkan di PowerPoint ini ya. 4 poin yang kita harus cari, temukan, analisis pada teks berita, bagaimana definisi problem persiwartawan, bagaimana penyebab masalahnya, siapa saja penyebab masalah dalam suatu kasus pemberitaan, bagaimana moral evaluasi, bagaimana evaluasi moral atau pendapat narasumber misalnya dalam kasus tersebut, dalam berita tersebut, bagaimana wartawan mengutip pendapat dari kalangan ahli misalnya ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana rekomendasi perbaikan dari kasus tersebut, bagaimana solusinya, bagaimana perbaikan untuk kedepannya. Nah itu yang kita bedah dalam model Robert ya. Penjelasan masing-masing dari problem definisi sudah saya uraikan dalam PowerPoint ini ya, mohon diperhatikan apa itu problem definisi. Kalau kita kaitkan di teks berita, maka yang dimaksud problem definisi adalah bagaimana peristiwa isu dilihat atau dia dilihat sebagai masalah apa. Apakah masalah hukum, masalah ekonomi kah, masalah lingkungan kah, dan sebagainya ya. Nah itu cara membedahnya. Insya Allah nanti saya juga share satu contoh hasil analisis saya sendiri dengan menggunakan model Robert Edman ya. Mohon adik-adik mahasiswa membaca file yang saya kirim nantinya, salah satu contoh bagaimana cara menganalisis sebuah berita ya. Saya pernah menganalisis sebuah berita tentang corona ya, yang menggunakan model Robert Edman. Tapi belum terlalu spesifik sebenarnya. Saya menyarankan adik-adik mahasiswa selain membaca nanti contoh yang saya kirim, bisa juga membaca langsung beberapa hasil penelitian dari senior Anda. Mungkin senior Anda sudah ada yang mengajukan skripsi yang menggunakan model Robert Edman ya. Atau bisa juga mencari literatur jurnal atau skripsi dan tesis yang ada di internet ya. Saya kira banyak contoh yang menggunakan model Robert Edman dalam menganalisis sebuah berita. Oke, saya rasa cukup ya. Itu saja, karena saya tidak perlu menjelaskan secara lebih luas lagi, karena hanya itu saja poin-poin yang penting yang saya anggap penting dalam teori atau model Robert Edman. Cukup ingat. Yang pertama itu perlu dicatat bahwa teori Robert Edman terkait analisis framing yang pertama itu adalah seleksi isu dan penonjolan. Nah itu asumsi teorinya ya dari Robert Edman. Seleksi isu dari sebuah realitas dan penonjolan melalui teks pemberitaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adik-adik mahasiswa perlu ingat ada 4 poin yang digunakan ketika kita membedah teks berita. 4 poin yang diusulkan oleh Robert Edman. Yang pertama adalah problem definisi. Definisi problemnya seperti apa, masalahnya dilihat seperti apa oleh wartawan. Yang kedua adalah siapa penyebab masalahnya, causal interpretasi. Yang ketiga adalah moral evaluasi, bagaimana wartawan mengutip pendapat narasumber ahli. Nah ini sudah sering ya dalam sebuah pemberitaan kan biasanya ada kutipan narasumber dari ahli. Bagaimana para ahli mengevaluasi, bagaimana menilai sebuah kasus perkara. Nah itu ada biasanya dalam teks berita. Kemudian yang keempat adalah treatment rekomendasi. Bagaimana wartawan mengusulkan sebuah rekomendasi perbaikan dari sebuah masalah. Jadi itu saja 2 poin yang perlu diingat oleh mahasiswa ya, supaya tidak bingung untuk mempelajari teori model Robert Edman. Insya Allah nanti saya juga akan share di grup WhatsApp contoh konkret bagaimana
penerapan dari teori model Robert Altman. Penerapannya dalam pembuatan skripsi maksud saya ya, atau dalam bentuk artikel dan jurnal. Oke, saya kira itu saja untuk penyampaian materi hari ini. Oh ya, sorry, saya ingatkan kembali bahwa dalam menggunakan model Robert Altman ketika menyusun skripsi itu, ingat saran saya tadi bahwa yang pertama itu pilihlah berita yang memang masih update, fenomenal, dan kontroversial. Kontroversial maksudnya di sini memang lagi berpolemik. Misalnya ada sebuah kasus korupsi atau kasus-kasus lain yang memecah belah pendapat publik, pendapat masyarakat. Ada yang pro, ada yang kontra. Misalnya kasus apa ya, yang kemarin heboh di tahun kasus ini pendapat MUI mengeluarkan, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang mengharamkan paham pluralisme ya. Nah itu paham pluralisme ini pernah difatwakan oleh MUI haram, tapi banyak juga kalangan yang tidak setuju dengan pendapat MUI. Nah, kasus seperti ini diberitakan oleh media dan menarik untuk kita kaji bagaimana pro kontra fatwa MUI tentang pengharaman paham pluralisme. Nah, itu salah satu contoh saja ya, bagaimana kemudian kita memilih berita yang kontroversial, yang fenomenal. Saya kira banyak kasus yang berkembang akhir-akhir ini yang diberitakan oleh media yang bisa diteliti oleh mahasiswa nantinya, misalnya jika akan menyusun skripsi. Oke, saya rasa cukup ya. Mungkin saya buka dulu sedikit sebelum kita tutup. Mungkin ada yang ingin bertanya sebelum saya tutup Zoom ya. Alwin, bagaimana? Sudah screenshot ya? Iya Pak, sudah. Oke, sudah ya. Terima kasih sebelumnya. Mohon kepada Saudari Mahdinar, Herawati, dan Anita untuk pertemuan berikutnya diaktifkan kameranya ya. Ada yang ingin bertanya dek seputar model Robert Altman? Jadi terkait dengan materi ini, pertanyaan terkait model Robert Altman bisa juga nanti ditanyakan di grup WhatsApp ya kalau masih kurang jelas. Saya ulangi sedikit sebelum saya menutup. Mudah-mudahan di sini mahasiswa tidak bingung lagi. Jadi posisikan diri Anda sebagai peneliti ya. Ketika mempelajari analisis framing, posisi Anda sebagai peneliti. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Bukan sebagai praktisi media, bukan sebagai wartawan. Jadi mempelajari analisis framing seperti yang dipertanyakan teman kita minggu lalu, itu bukan dalam posisi sebagai wartawan, bagaimana mengkonstruksi berita yang baik dan benar. Bukan persoalan teknis bagaimana menyusun berita. Jadi analisis framing ini justru kita menilai pemberitaan tersebut, membongkar ideologi dari sebuah media melalui kajian teks. Nah, itu yang perlu dipahami ya, jangan sampai keliru, jangan sampai timbul pemahaman bahwa analisis framing ini adalah cara teknis untuk menyusun berita yang baik dan benar. Bukan persoalan baik dan benarnya yang kita mau pelajari bagaimana menyusun berita, tapi justru berita yang sudah terpublikasi oleh wartawan, yang sudah dipublikasikan oleh wartawan di media massa, itulah yang kemudian kita teliti. Bagaimana pemberitaannya, bagaimana maksud-maksud, bagaimana penekanan-penekanan, bagaimana diksi kalimat dalam sebuah berita. Itu yang kita kaji ya. Jadi intinya analisis framing ini mengkaji teks, mengkaji aspek bahasa jurnalistik. Jadi bukan sekedar bahasanya saja, ada makna di balik bahasa itu. Nah, kemudian terakhir
analisis framing jangan juga disalahartikan bahwa tugas peneliti hanya di belakang meja saja duduk manis mengkaji teks berita, bukan seperti itu ya. Tapi jauh lebih baik lagi kalau analisis framing ini dikombinasikan dengan pendekatan studi lapangan. Jadi nanti ketika adik-adik mahasiswa menyusun skripsi menggunakan analisis framing, boleh memilih ya Robert Edman kah, Edelman kah yang kita pakai, model Pandan Cosity, sekira banyak variannya. Nah, maksud saya dikombinasikan antara kajian teks dan kajian lapangan. Jadi boleh mengkaji teks berita sambil juga melakukan wawancara langsung terhadap wartawan yang menyusun berita di media massa. Misalnya ada yang meneliti berita Parepos, boleh memilih-milih dulu kasus pemberitaan apa yang akan dikaji. Setelah mengkaji teksnya boleh juga dikombinasikan dilakukan secara bersamaan dengan wawancara. Bisa terjun langsung juga dengan wawancara supaya memperkuat kajian teksnya. Jadi didukung dengan data wawancara ya. Saya kira begitu ya. Jelas bahwa analisis teks media tidak mutlak hanya teks saja yang dikaji, tapi boleh dikombinasikan dengan kajian lapangan. Nah, itu secara garis besar analisis teks media. Apalagi analisis framing yang memang fokusnya di berita. Baik itu berita teks atau juga bisa berita yang bersifat audio visual seperti berita televisi ya, boleh dikaji. Boleh juga berita yang ada di internet. Berita yang resmi yang dipublikasikan oleh media tertentu yang sudah ada websitenya atau ada koran digitalnya yang terpublis di internet ya. Oke, saya kira cukup karena tidak ada yang ingin bertanya. Jadi saya rasa saya pikir mungkin mahasiswa sudah paham apa yang saya jelaskan. Mohon diingat-ingat saja tadi poin-poin penting dari model Robert Edman. Insya Allah sebentar saya share juga poin-poin yang sudah saya buat tadi ya, supaya bisa dibaca-baca oleh mahasiswa. Terima kasih atas kehadiran mahasiswa hari ini. Ya, kenapa dek Muhammad? Kenapa Nurzam? Tidak Pak, terpencet nih. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat kepada seluruh mahasiswa. Kiranya nanti ada yang ingin konsultasi bertanya, boleh silakan bertanya di ruang, meskipun di luar jam pelajarannya, tidak apa-apa bertanya langsung. Atau mungkin ada di sini yang sudah menyusun skripsi, berminat menggunakan analisis teks media, boleh konsultasi nanti mungkin hari ini atau di lain waktu ya. Silahkan, saya terbuka 24 jam untuk materi pelajaran analisis teks media ya. Oke, terima kasih. Kembali saya ingatkan kepada kelompok minggu depan, kelompok berapa ya? Kelompok 3 Pak. Oke, kelompok 3 minggu depan siap-siap ya untuk menyajikan makalahnya. Sekali lagi saya ucapkan kepada Alwin Daniel Saputra sebagai ketua rombel dan seluruh mahasiswa yang hadir di Zoom hari ini, terima kasih banyak. Akhirul kalam, nun wal kalim maisrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.